Kami menyadari sebagai penyelenggara pemilu pasti ada sentence negatif sentence terhadap kita secara bekerja. Tidak hanya negatif sentence, fitnah pun pasti banyak begitu. Jadi harus siap-siap mental soal itu. Tapi semuanya harus kita tidak diam kalau kemudian ada negatif atau fitnah, tercenderung fitnah kepada kami begitu ya. Kita harus membalasnya dengan data. Meresponnya dengan baik begitu ya, dengan sikal waktu yang pas. Kalau dianggap reaktif, ya kita cek dulu reaktifnya positif atau tidak begitu. Tapi kalau saya melihat bagaimana sosial media analisis bekerja, kalau kita hanya diam, maka lingkaran yang merah terhadap kita, dalam artian lingkaran yang negatif terhadap kita, dia semakin besar. Sementara di kita do nothing. Itu menurut saya nggak boleh. Kita harus melakukan sesuatu, menjawab apapun itu berdasarkan data. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Point of View NHS. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa jauh banget dari Jakarta. Kawan dekat, kawan semua orang, saya akan sapa Betty Epsilon Idrus. Yes, bener? Betul Mas NHS. Kali ini bener, biasanya salah. Iya, ketemu lagi. Ngapain ini acara di Semarang? Ada dua agenda Mas NHS. Jadi tadi malam saya membersamai teman-teman KPU Provinsi Jawa Tengah untuk persiapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Nanti siang setelah dari rumah Mas NHS, saya harus Rakornas Komisi Informasi Mas. KIP? Yes, Komisi Informasi Pusat se-Indonesia. Nanti mereka akan melakukan semacam rakor bersama dan saya diminta untuk ngisi materi di situ. KPU Lemhanas diundang. Iya. Secara nasional. Secara nasional. Zoom pakai. No. Langsung. Nanti dari Semarang. Jadi KIP sama KPU ada di sini ya? Ini acara Komisi Informasi. Mengundang kami dari Komisi Pemilihan Umum. Karena memang banyak himpitan ya. Betul. Tugas wewenangnya ya. Betul. Nah, kebetulan Betty ada di sini soal itu ya. Yes. Jadi ya sekalian juga mengunjungi senior. Yang mantan bos saya. Yang lama kita agendakan tapi baru kesampaian sekarang ya. Betul. Gini Bet, boleh dong ceritain sedikit latar belakang Betty gitu? Sebelum ke KPU RI. Iya, hingga sampai di puncaknya ya. Iya, ternyata saya menyadari kayaknya ya Mas, ini udah jalan yang maha kuasa gitu, karena sejak saya mahasiswa 99 saya sudah jadi volunteernya Unfrel. Nggak pernah menyangka Unfrel itu ternyata satu lembaga internasional untuk pemantau. 99. Waktu itu saya masih tingkat 2 di kampus IPB Bogor. Saya mengamati, memantau soal pemilu waktu itu, tapi di kabupaten kecil Jasinga, kecamatan Jasinga. Saya tahu. Jadi itu semacam perbatasan dengan wilayah lain yang ada di Kabupaten Bogor. Lalu kemudian lanjut kuliah, terus saya lulus S1, 2004 saya jadi ketua panitia Voters Education untuk mahasiswa secara nasional. Nah waktu itu juga pemilu beginilah bentuknya gitu ya. Tapi masih belum ada ketertarikan khusus terhadap pemilu dan demokrasi. Lalu saya lulus kuliah, saya kerja Mas di Demos namanya, NGO, bekerja untuk demokrasi dan HAM. Kita pernah ketemu di situ. Betul. Sama Bang Ae, Priyono almarhum. Saya dikasihnya buku. Betul. Saya ditampilkan di Kompas. Waduh. Jadi tersangka, Panwaslu waktu itu kan. Iya waktu itu. Jadi setelah itu saya masuk kuliah di UI, setelah S1 IPB, S2 saya di Ilmu Politik UI. Saya tahu. Lalu kemudian saya mencoba, saya jadi konsultan Mas pernah di UNDP yang ditempatkan di KPU. Jadi saya sama senior kita ya. Betul, sama senior. Pas saya sering Pak Heri waktu itu. Dan saya dipercaya jadi konsultan mobilisasi sosial untuk media centernya Komisi Pemilihan Umum 2009. Setelah itu saya tahu staf di tenaga ahli.
Betul. di Komisi 2. Tenaga ahli di Komisi 2, ekspertis saya memang tentang pemilu. Jadi kayaknya udah jalan-jalannya ke pemilu akhirnya. Di 2014, terus saya mencoba untuk apply jadi anggota KPU DKI Jakarta. Saya diterima, alhamdulillah. Disitulah baru persis mengenali secara teknis pemilu kayak apa. Itu di 2014, lalu saya menangani Pilkada 2017 yang penuh heboh sekali itu gitu ya. Dan sampai hari ini masih terasa ya. Tapi itu pembelajaran yang luar biasa ketika Pilkada. Lalu saya mencoba lagi, saya terpilih lagi jadi ketua, akhirnya ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Jadi posisi kedua saya di ketua. Ya di situ pemilu 2019 dengan segala kita tahu lah Mas ya, DKI Jakarta itu kan too much problems gitu, tapi kita harus urai problemsnya dan alhamdulillah pemilu 2019 sukses, 2017 sukses. Coba-coba aja sih waktu itu di KPU RI karena saya tahu ini kan pergumulannya sungguh luar biasa gitu ya. Ada satu yang Betty nggak ceritakan. Apa itu Mas? Ke Amerika. Oh iya, saya pernah yang saya oleh-oleh buku ya. Kayaknya saya menyesal ngasih buku itu ke Mas. Gitu ya. Buku tentang election ya Mas. Waktu itu saya adalah salah satu peserta partisipan untuk fellowship program American for Young Political Leaders, ACYPL waktu itu. American Council for Young Political Leaders. Saya 40 hari di beberapa negara states di Amerika belajar tentang bagaimana mereka melakukan kampanye, bagaimana mereka menyelenggarakan suatu pemilu, dan saya juga volunteer untuk call one by one. Kalau salah satu House of Representative candidates, kalau cara pendekatan mereka tuh harus nelfon, termasuk minta dana gitu ya. Dan campaign Mas, dan campaign itu tidak seperti kita spanduknya gede banget. Kayak pernah adegan Obama menghubungi setiap pemilih ya. Yes, dan mereka tuh punya coffee team morning. Asik. Iya, dan itu ada ladies-nya, ada family gathering-nya gitu. Jadi ternyata pendekatan-pendekatan itu sebenarnya mereka juga lakukan, pendekatan keluarga, pendekatan karena gendernya. Lebih intimasi. Ya, terus telepon-teleponan, kirim surat. Tapi kan kalau di sana kan mereka tinggal sesuai dengan alamat tertera ya Mas. Jadi enak merecognize, oh si Anu tinggal di sini, dan dia tahu dia tanggal lahirnya kapan, dan saya yang ngelipat, belajar ngelipat, saya kirim, dia say hello, saya adalah apa namanya? Di Republikan atau di Republikan waktu itu Mas. Saya dapatnya Republikan. Karena saya di negara states yang memang Republikannya kuat, yaitu di Mississippi. Ya, itu Republikannya kuat sekali. Lihat sungai itu yang Sungai Mississippi. Bareng Mississippi yang heboh itu ya. Dan kita makan roti enak Mas di pinggir. Itu biaya oleh Amerika, pemerintah? United States, Minister luar negerinya Mas. Jadi dia biayain. Kami dari Indonesia cuma 3 waktu itu. Siapa tuh? Kami dari Indonesia bertiga. Iya, siapa Jadi tuh? ada 2 orang dari NGO lain. Saya waktu itu staf ahli Komisi 2 DPR RI. Yang memang diundang oleh mereka ya? Apply Mas. Kita tetap apply. Terus kemudian terpilih, wawancara dulu. Pantas apa enggak waktu itu. Jadi semua orang bisa sebenarnya kalau apply ya? Sebenarnya karena kalau kan terbuka. Betul, itu sangat terbuka sekali. Terus karena waktu itu adalah untuk fellowship di House of Representatives, saya rasa DPR ya? Ya, waktu itu saya belajar juga, cara mereka. Jadi keluar masuk Capitol Hill? Ya, waktu itu Capitol Hill cuma 2 harian Mas keluar masuk. Tapi kita tahu bagaimana cara mereka menghadapi konstituen. Tapi ketat juga ya, saya pernah masuk ke situ, ketat banget, super ketat menurut saya. Iya, tapi karena kita undangan. Iya pasti, special treatment ya. Dari serangkaian panjang tadi, Betty sekarang ada di KPU RI sebagai penentu keputusan ya untuk sukses pemilu kita. Apa yang bisa disumbangkan dari pengalaman, dari pengetahuan, bahkan di banyak negara. Dan saya yakin Betty di suatu waktu akan seperti yang lain juga akan bisa kemana-mana punya kesempatan ke luar negeri. Seperti pemilu di Brazil sekarang kan juga memungkinkan semua orang. Dari situ, dari 99 ya, pertama jadi mahasiswa volunteer, Unfrail menjadi cikal bakal Setro ya, belakangan ya, tapi tidak semua yang masuk ke situ. Apa yang bisa diterapkan, bisa dipetik gitu ya, lalu untuk memperbaiki terhadap pemilu kita?
Ada beberapa sih Mas. Waktu saya di tenaga ahli Komisi 2, saya tuh membidangi beberapa hal ya, dipercaya. Karena untuk pertama legislasi soal Undang-Undang 8 2012, Undang-Undang Partai Politik dan perubahannya waktu itu, dan di situ saya baru tahu eskalasi pembentuk undang-undang seperti apa yang diharapkan. Dan juga waktu itu ada Panja Mas, Panja untuk mafia pemilu. Saya tahu. Dan yang mempercepat jabatan KPU soal daftar pemilih. Soal itu surat relasinya yang IT. Ya. Waktu itu saya membuka mata sih ya. Ternyata kita masih banyak problem terkait dengan kepemiluan. Dan saya pilah masalahnya. Kita kasih solusi apa gitu ya, yang saya bisa tawarkan ke pimpinan saat itu. Tapi kalau ke luar negeri, saya belajar bagaimana mereka melakukan kampanye. Jadi sebenarnya kesuksesan, termasuk voters voters education-nya, lalu kemudian voters turns out, itu sesungguhnya seharusnya itu berasal dari sejauh mana kampanye berhasil dilakukan. Karena kalaupun Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, atau lembaga lain melakukan sosialisasi, itu sekedar hanya mengingatkan bahwa menjadi pemilih itu ini yang harus Anda lakukan, Anda harus terdaftar, Anda harus menjadi pemilih yang cerdas. Tapi keberhasilan mengajak mereka mau datang ke balik bilik TPS, it's not sosialisasi, pekerjaan sosialisasi semata, tapi juga harus keberhasilan dari kampanye, meyakinkan orang bahwa saya akan memilih sampean loh ya, sehingga saya akan datang ke TPS dan saya akan mencoblos Bapak Ibu yang akan saya pilih. Jadi kalau KPU tidak lebih tidak kurang kan pada voters education, tetapi ada besaran yang seharusnya juga secara intensif dilakukan. Betul. Itu namanya civic education. Betul. Kalau voters education ke KPU. Betul. Kalau civic education itu lebih banyak pada peserta pemilu. Ya, pada selubung besar yang tidak mungkin karena itu hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Wabil khusus adalah KPU. Betul. Kalau PT lihat selama ini? Selama ini kan titik beratnya lebih pada kalau tingkat partisipasi rendah KPU, gitu ya, karena KPU tidak sosialisasi. Kalau bagi saya itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena saya diajarkan, saya menggunakan hak pilih, saya harus terdaftar terlebih dahulu. Saya tahu surat suara ada 5 jenis surat suara. Itu tugas KPU. Tapi memperkenalkan siapa yang akan saya coblos, itu harusnya jadi dorongan setiap orang. Dia mau datang. Effort ya, yang harus semua orang punya. Jadi, saya kayaknya seneng deh sama Bapak ini. Saya kayaknya harus mencoblos Ibu ini. Itu artinya dorongan karena keberhasilan kampanye yang bersangkutan. Dan itu juga kinerja partai ya. Betul. Padahal partai juga sudah dibiayai oleh negara yang jumlahnya juga tidak kecil. Betul. Operasionalnya ada segala macam. Nah begini. Apalagi sekarang cuma 75 hari loh Mas kampanye. Itu dia, itu tantangan. Tapi itu pun sebenarnya bisa disubstitusikan oleh media sosial ya. Betul. Dan manfaatkan sebaik-baiknya. Begini, PT lihat apa sih problem utama pemilu kita? Yang paling kurang PT lihat dan sebagian kecil diantaranya PT sudah memulai untuk merunut lebih dalam lagi soal masalah pemilu kita. Ada 3 subjek menurut saya yang perlu semua perlu perbaikan ya Mas. Pertama dari sisi penyelenggara, dari sisi peserta pemilu, dan dari sisi pemilih itu sendiri. Tentu dari penyelenggara kita masih banyak problems. Penyelenggara itu kan ada 3 pihak dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Saya bicara versi KPU-nya saja. Jadi kalau di versi ada KPU, ada Bawaslu, ada KPP. Ya. Sekarang Bawaslu kan penegakan hukum. Kalau money politics tentu teman-teman Bawaslu yang jauh lebih punya peran. Tapi kalau pada sisi penyelenggara kami di Komisi Pemilihan Umum, tentu kami punya tantangan yang luar biasa, Mas. Antara lain misalnya petugas ad hoc. Di 2 pemilu 2019 dan nanti 2024 kita akan bekerja dengan 5 surat suara, tetap dengan 5 surat suara. Tentu ini tantangannya sudah kita alami di 2019. Kita harus cari jalan keluar. Ada pengalaman. Betul, baik secara kualitas penyelenggara ad hoc dalam hal ini kapasitasnya dan juga kesehatannya, Mas. Lalu kemudian
Itu dari sisi penyelenggara ad hoc. Dan yang berikutnya, dari sisi penyelenggaraan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memodifikasi kerumitan semua persoalan secara administrasi dari, kalau saya di Datin hari ini, tentu dari pemutahiran data pemilih nanti sampai dengan hari H pemungutan suara. Tentu itu karena kita belajar pada masa lalu, kita harus tahu cari jalan keluarnya, yang baik-baiknya kita ambil. Tentu yang perlu solusi tercepat dengan beberapa kategorisasi kita harus pilih itu. Contohnya sekarang kami memaksakan tanda kutip sipol jadi alat bantu sebenarnya, tapi menjadi alat utama ketika partai politik ingin mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Bagi saya secara pribadi itu sangat menguntungkan secara penyelenggara. Kenapa? Di 2019 yang lalu rata-rata paling cepat kita dapat memutuskan partai politik ini lengkap atau tidak lengkap berkasnya, paling cepat itu 8 jam, Mas. Paling cepat loh ya. Tapi rata-rata 2-3 hari baru kita memutuskan ini partai lengkap atau tidak lengkap. Tapi dengan alat bantu sipol itu rata-rata 2-3 jam saja, Mas. Kita baru bisa memutuskan partai politik ini lengkap atau tidak lengkap. Sehingga secara kapasitas di publik kita menyampaikan bahwa oke, partai politik ini lengkap tidak lengkap gitu ya. Nah, kemudian di verifikasinya kita tentu dengan sangat mudah menemukan ini ganda tidak ganda. Gandanya tidak hanya intern partai politik, tapi antar partai politik, tidak hanya intern lokal, tapi juga interlokal. Dan gitu ya. Verifikasi kemarin membuktikan begitu kok ya. Betul. Gampang sekali bisa dideteksi. Langsung bisa lalu dideteksi. Feedbacknya langsung ke peserta pemilu, calon peserta pemilu. Betul. Karena ketika mereka datang pagi, sorenya kami langsung sampaikan kepada publik. Dan untuk ada kesempatan yang cukup luang ya untuk memperbaiki terhadap double perbaikan. Mereka sepanjang tidak lengkap sampai dengan tanggal 14 Agustus Jadi kemarin. artinya memang teknologi informasi sebenarnya sangat bermanfaat. Ya, kita ternyata nggak bisa lepas sekarang ya, Mas. Sekarang udah kebutuhan ya. Bukan sekedar gaya, bukan sekedar ikut-ikutan. Dan saya rasa itu harus dimanfaatkan. Tapi Bawaslu tampaknya sudah agak berubah ya. Yang saya lihat. Mas tanyanya sama Mas Bawaslu. Iya, saya kasih tahu aja. Tampaknya yang saya lihat sudah agak toleran lah. Karena kan dulu kan sangat resisten, strict, dan bahkan rejeksi gitu ya. Surat resmi lagi. Tapi saya kira memang pemilu kita harus kita dorong cepat atau lambat. Yang berarti tahu di tahun-tahun 2010 ya, pada saat prahara sehingga perlu DPR panja itu, satu poinnya selain daftar pemilih adalah soal IT. Betul. Dan saya kira dalam waktu dekat enggak mungkin. Karena jelas undang-undang sudah ditetapkan. Revisi kemarin enggak jadi kan. Tetapi juga ada political will. Tapi di bagian itu nanti kita akan diskusi. Nah, terkait dengan pelajaran apa di pemilu 2019 ya, jadi tahu kan ada korban yang jumlahnya tidak sedikit. Apa kira-kira yang telah disiapkan oleh KPU dalam rangka supaya itu pasti harapan kita tidak terjadi. Di 2019 ketika saya jadi Ketua KPU DKI Jakarta, itu sebenarnya juga prihatin dengan beberapa persoalan. Tapi Jakarta memang nggak banyak ya, Mas? Nggak banyak. Tapi itu kan jadi problem nasional. Memang kita nggak bisa denial kita kapan mati sebenarnya, atau kapan waktu kita selesai di dunia ini, kan kita nggak bisa denial itu. Itu jadwal Allah lah itu. Iya. Tapi pengalaman di 2019 sebaiknya memang harus kita pilah dulu, Mas. Karena masa kerja KPPS yang kita kategorisasi KPPS itu kan yang banyak meninggal itu disesuaikan dengan masa kerja dia selama dia menjadi KPPS. Tapi kita pilah dulu sebenarnya yang meninggal dunia pada hari H pemungutan suara atau setidaknya H+1 karena kelelahan itu berapa banyak? Apa rupanya menurut Teti? Nah, karena apa-apa yang dikeluarkan oleh KPU RI waktu itu adalah yang meninggal dunia sampai masa kerja KPPS berakhir. Jadi masa KPPS itu kan bekerja 1 minggu sebelum hari H pemungutan suara sampai dengan 3 minggu setelah hari H pemungutan suara. Nah, ini mungkin yang perlu dikomunikasikan sebenarnya. Ada 3 kategori ya, H-1. Kalau menurut saya, kalau ingin memutuskan bahwa ini kelelahan atau tidak, itu harus ada siklus waktu yang kita pastikan. Tidak sampai dengan 3 minggu setelah dia bekerja dong. Karena kan rate kematian, mortality kita kan sebenarnya kalau mau disesuaikan sebenarnya sama, Mas. Nah,
apakah yang menyebabkan itu adalah penyelenggaraan, itu yang menurut saya perlu kita analisa lebih lanjut. Tapi setidaknya dari penelitian yang dilakukan oleh UGM, oleh Kementerian Kesehatan, ID, oleh ahli penyakit dalam, waktu itu, setidaknya itu bisa jadi rujukan, rujukan bahwa dengan sikal waktu hampir 3 minggu setelah itu, memang ada beberapa yang meninggal dunia, tapi kan memang tidak dipilah, Mas. Pas hari H pemungutan suara itu ada berapa sebenarnya, gitu. Nah, ada beberapa catatan. Pertama soal yang meninggal dunia itu rata-rata usianya di atas 50 tahun, dan rata-rata mereka punya comorbid. Nah, akhirnya ke depan nanti akan kita batasi, Mas. Maksimum misalnya nanti pekerja KPPS itu 50 tahun dan tidak memiliki penyakit komorbid. Itu tentu punya tantangan ya, Mas. Tantangannya terutama di daerah-daerah yang perkotaan elit atau rural tapi daerahnya tidak banyak orang, kurang sumber daya manusia. Iya. Tentu ada disclaimer terhadap wilayah seperti itu. Tapi secara umum akan kita tentukan maksimum 50 tahun dan tidak memiliki komorbid. Nah, ke depan kami juga berharap pemerintah daerah ini membantu kita karena ini kan perhelatan nasional agar semua petugas ad hoc, PPK, PPS, KPPS itu dibantu soal check up kesehatannya. Setidaknya di puskesmas atau rumah sakit daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan karena mereka bekerja untuk negara, menurut saya bisalah ya dibantu untuk cek tekanan darahnya atau cek hak mendasar kesehatan lah, Mas, biar tahu nih orang punya komorbid atau enggak. Oke. Kalau 2019 memang banyak hal yang kita tidak duga ya. Saya masih ingat itu begitu diketok palu undang-undang, diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, semua orang, penyelenggara, pemerintah, alat keamanan, kesiapan pemilu 2019. Tapi memang khusus terkait dengan begitu banyaknya yang meninggal, memang di luar dugaan saya rasa. Ya kan? Betul. Saran saya sih sebenarnya, Betty, itu perlu diidentifikasi secara lebih detail lagi dari kerangka waktu sebelum, selama, jadi pre-election, election, on election, and post-election. Karena memang ternyata post-election lebih banyak. Itu kan puncak dari kelelahan, kecapean, dan seterusnya. Hal-hal yang kecil soal, misalnya ya, saya agak peduli ya waktu hari H dan setelahnya, saya keliling banyak di TPS-TPS ini, setelah ikut acara KPU di Ritz-Carlton soal keliling TPS. Nah itu saya lihat itu memang hal-hal yang kecil aja. Saya sarankan malah kenapa nggak ada STNJ, urusannya kecil aja. Lalu kerjasama dengan tunanetra, tukang pijat, refleks, supaya agak lebih rileks. Sekali lagi usia Allah yang tentukan. Tapi yang wajib bagi kita adalah ikhtiar, usaha. Karena apalagi Betty saya tahu itu udah tertantang betul sebagai bagian dari pengambil keputusan. Lalu satu lagi, mahasiswa. Penting sebenarnya itu, Bet, soal keterlibatan mahasiswa dalam KPPS. Andai kata 7 KPPS, kalau tengarai kita adalah bahwa meninggalnya karena kecapean. Kan kalau mahasiswa kan fresh from the oven ya. Mungkinkah itu? Mungkin banget. Untuk mengatasi itu? Mungkin banget, Mas. Jadi kemarin beberapa saat yang lalu kami sudah berkoordinasi audiensi dengan Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, dan salah satunya kami berharap ada semacam MOU ketika mahasiswa dilibatkan waktu menjadi volunteer untuk ini, Mas, untuk COVID-19. Karena dikonversi menjadi SKS. Supaya punya konversi kurikuler. Kurikuler maksud saya. Dan itu kalau saya tidak salah Pak Nadiem bilang itu setara dengan 20 SKS. Kan luar biasa sekali ya, Mas. Belajar di luar, bekerja di luar, MBKM. Nah, kemarin kita juga berharap Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu. Jadi kami juga berharap nanti Pak Nadiem memberikan apresiasi yang sama kepada mahasiswa yang mau bekerja untuk kemajuan demokrasi melalui pemilu. Skemanya KKN tematik ya? Kami berharap demikian sehingga
setidaknya ya kalau nggak sampai 20 SKS, 9 SKS saja menurut saya sudah luar biasa. Memang 20. 20 SKS 20 ditentukan juga. Ya alhamdulillah kalau memang demikian. Sehingga kalau mereka dilibatkan menjadi KPPS, mungkin PPS PPK untuk mahasiswa yang mau lulus begitu ya. Karena kan bekerjanya agak panjang Mas, 1 tahun biasanya mereka itu 3 bulan sebelum sampai dengan 8 bulan setelah kan PPS dan PPK. Dan kami berharap begini Mas, kita itu sementara ini mengkalkulasi sekitar 700 ribuan TPS. Katakanlah nanti 2024 ada 800 ribuan TPS. Berarti kalau ada satu mahasiswa saja, itu kan kita butuh 800 ribu mahasiswa setiap TPS. Besar sekali itu. Besar sekali. Lebih dari 3 dapil untuk memenangkan pemilu ya. Tapi kan mereka akan sangat teliti untuk menghitung, untuk mencatat, mendokumentasikan semua formulir. Namanya anak muda. Dan nanti kan kita berharap mereka akan memfoto itu dan masuk di Sirekap, gitu Mas. Jadi mudah-mudahan nanti MOU-nya ini jalan, karena menurut Pak Nadiem akan dikoordinasikan dengan semua kampus. Sehingga ketika memang mereka dilibatkan sebagai penyelenggara pemilu ad hoc, itu bisa dikonversi menjadi SKS. Ke beberapa kampus pun kami sudah melakukan MOU. Mudah-mudahan nanti turun surat dari Pak Nadiem selaku menteri yang bisa mengayomi semua kampus nanti. Dan itu menjadi dasar hukum. Betul. Bet, kita bicara soal agak bergeser nih soal divisinya PT. PT kan data dan informasi. Saya kok lihat ya, dan saya kira ini penting juga ya kalau PT bisa lakukan. Kita itu kan paling lemah. Nggak urusan pemilu aja, di seluruh hal. Arsip kita, catatan sejarah kita. Sampai hari ini kan kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk pemerintahan Majapahit, Sriwijaya. Hanya sekilas-sekilas saja. Itu pun kadang-kadang juga testimonial dari bangsa lain. Apa yang akan PT arahkan? Ya, kalau di Datin untuk Mas, pemilu ini, dari KPU. Di Datin ini karena saya diberikan amanah untuk Datin, tentu pengen ada legacy, pengen ada perbaikan. Jadi roadmap ada 3 arah roadmap untuk data dan informasi di KPU. Pertama soal menata kembali pemuktahiran data pemilih dari hulu sampai hilir, termasuk perbaikan kerjasama, forum komunikasi secara bersama, karena saya menyadari, kami menyadari KPU itu nggak bisa kerja sendiri. Nggak mungkin, Tidak bisa kerja sendiri karena main source utama kita adalah data kependudukan. Sehingga data kependudukan itu yang kemudian kita akan olah dan kita kemudian memastikan bahwa arah yang akan kita lakukan dalam memuktakhirkan data pemilih itu sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini. Itu satu hal, dari hulu sampai hilir bagaimana kita memanage data pemilih kita. Yang kedua adalah soal sistem informasi, Mas. Jadi selama ini mungkin sistem informasi akan kami compile menjadi satu di bawah Datin. Bahwa usernya ada divisi-divisi lain, no problem. Tapi nanti akan kita kompilasi, akan kita integrasikan. Semua sistem informasi itu harus terintegrasi, Mas. Jadi saat ini Sipol sudah menggunakan Sidalih. Lalu kemudian nanti Sidapil juga akan menggunakan Sidalih. Dan kalau ada keterikatannya, ada koneksinya akan kita integrasikan. Dan kami ke depan itu berharap kita punya peta satu map map soal pemilu Indonesia, tapi dari sisi penyelenggaraan. Karena kita punya Silok, Silon, Sipol, Sidalih, lalu kita punya Simpau dan seterusnya. Yang mana kalau saya klik Jakarta misalnya, maka saya tahu ada berapa pemilih di situ. Lalu saya tahu siapa saja yang menjadi peserta pemilu di situ. Logistiknya udah sampai mana, sehingga nanti kita berharap ada satu peta Indonesia. Bagus banget itu kalau lakukan. Insya Allah. Jadi integrasinya di situ. Dan meyakinkan ya bahwa pemilu itu bisa di-tracking. Betul. Bisa diikuti secara online oleh semua orang. Betul. Jadi kan sedang dipikirkan KPU, sedang dikerjakan KPU dan arahnya mau kemana. Itu transparan banget itu. Jadi nanti kita siapkan API, sepanjang itu informasi terbuka. Jadi publik bisa memanfaatkannya. Tentu katanya kan kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat itu jauh lebih baik dari manusia yang lain. Yang terakhir ini Mas. Sebaik manusia lah itu. Ya. Yang terakhir itu soal ini Mas, soal pengelolaan big data KPU. Jadi sejak saya menjadi penyelenggara,
Saya di menyadari level pusat, di level provinsi pusat. waktu itu, lalu kemudian level provinsi saya sudah lakukan, tapi saya rasa ini akan menjadi akan Challenge saya tarik baru, ya? challenge baru untuk semua di Indonesia soal big data KPU. Oke. Big data KPU itu saya pernah konsultasi sama Mas. Soal kita itu punya data statis, kita punya data yang dinamis. Data statis kita mungkin punya cita-cita Mas, bikin ensiklopedia tentang pemilu, tapi dari seluruh penjuru Indonesia. Sudah saya siapkan itu. Jadi nanti teman-teman KPU Kabupaten Kota menceritakan. Jadi data itu bermanfaat kalau dia jadi informasi Mas. Tapi mengubah data menjadi informasi itu kan harus di storytelling kan. Boleh. Harus dibunyikan. Iya, jadi harus kita ceritakan. Nah, kalau datanya cuma angka-angka, nobody knows maksudnya apa. Tapi kalau kemudian kita storytelling kan, itu jadi informasi. Dan saya berharap ini nanti akan jadi satu legacy untuk seluruh Indonesia. Jadi bicara misalnya pemilu 2019 dari sisi sipolnya, dari bukan hanya sipol, nanti dari sisi rekapnya, siapa DPRD paling muda, siapa yang paling tua. Menurut saya itu gambaran ensiklopedia nanti kita untuk pemilu. Itu data statis Mas, data dinamis. Data dinamis ya nanti kita pakai media sosial Mas. Mudah-mudahan akan ada satu engine, apakah nanti kita yang produksi sendiri atau tidak, tapi berharap punya semacam social media analysis soal apa-apa orang bilang tentang KPU. Itu dia yang saya mau tanyakan. Saya lihat ya, sisa dari pemilu 2014, Pilkada 2017, puncaknya di 2019. Pilkada 2020 tidak terlalu banyak kecuali ke soal COVID. Sampai hari ini itu tentang KPU yang menetapkan hasil pemilu di tengah malam, padahal itu kan jelas tidak ada masalah. Lalu kardus, ya kan, kontainer. Sebelumnya adalah ketua KPU meninggal dengan rumor yang macam-macam itu. Itu kan karena kalau saya lihat itu karena kita pasrah dengan keadaan. Seluruh hal, seluruh dimensi tidak mungkin kita akan bisa atasi. Tetapi sekurang-kurangnya ya dari pelajaran-pelajaran 3-4 kali putaran pemilu terakhir termasuk pilkada, saya menduga bahwa perlu ada kecepatan, ya. Ada keluasan, ada kecepatan dalam mengantisipasi. Kan begitu. Kalau saya lihat juga karena publik kita dalam melihat pemilu juga berbeda-beda. Rencana Betty soal itu? Yang pasti gini Mas, kami menyadari sebagai penyelenggara pemilu pasti ada sentence negatif sentence terhadap kita secara bekerja. Tidak hanya negatif sentence, fitnah pun pasti banyak begitu. Jadi harus siap-siap mental soal itu. Tapi semuanya harus kita tidak diam kalau kemudian ada negatif atau fitnah, tercenderung fitnah kepada kami begitu ya. Kita harus membalasnya dengan data, meresponnya dengan baik begitu ya, dengan sikl waktu yang pas. Kalau dianggap reaktif, ya kita cek dulu reaktifnya positif atau tidak begitu. Tapi kalau saya melihat bagaimana sosial media analisis bekerja, kalau kita hanya diam, maka lingkaran yang merah terhadap kita, dalam artian lingkaran yang negatif terhadap kita, dia semakin besar. Sementara di kita do nothing. Itu menurut saya nggak boleh. Kita harus melakukan sesuatu, menjawab apapun itu berdasarkan data. Kalau menurut saya kotak suara kardus, it's not big problem seharusnya. Nggak perlu menjadi, tapi baru di Indonesia Mas, karena baru Indonesia, kita yang harus menyuarakan. Ini sebenarnya nggak ada persoalan. Toh di negara maju, negara setengah maju, negara yang nggak maju pun, itu memang menggunakan itu. Karena lebih efisien, lebih efektif, nggak buang-buang anggaran negara. Orang kan, Mas? di Kamboja aja pakai Kamboja duna. aja udah pakai apa Mas? Duna. Duna itu bambu ya Pak Ketua ya? Bambu, serpihan bambu yang ya saya kira gitu. Dianyam begitu ya Mas? Di zaman Majapahit mata uangnya pakai tembikar. Iya, betul. Itu kan soal trust. Betul. Masyarakat kita sedang sakit. Kalau Fukuyama itu bilang ada low trust society, ada middle trust society dan high trust society. Nah kalau di kita enggak itu, kita adalah distrust society. Nah kita tuh nanti akan kita pilah Mas. Nah kenapa kemudian perlu ada social media analysis itu? Karena dia bisa memilah mana yang the real voice. Mana yang noise aja, cuman pengen bikin ribut aja gitu. Ya udah kita singkirkan yang noise, kita jawab yang voice. Tapi itu harus kita jawab Mas. Karena kalau tidak, maka lingkaran ini akan setidaknya seimbang.
sehingga trust terhadap KPU-nya bisa lebih baik. Iya, karena kredibilitas penting banget. Betul. Dan ini harus dilakukan oleh KPU RI. Nggak bisa orang per orang di provinsi atau di kabupaten kota, nggak bisa. Ini harus orang RI yang ngomong, nanti didentumkan oleh yang kita sebut, didengungkan oleh orang-orang baik di Republik ini. Buzzernya kami, ya buzzer resmi lah, KPU, KPU provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS kan itu seharusnya orang baik KPU. Tidak boleh kalah oleh orang yang sebaliknya. Begini, saya lihat ya dari rumors yang begitu sampai hari ini masih terasa, dan sebel aja kadang-kadang ya kita yang tahu pemilu. Jadi tidak bisa ngawal gitu. Saya lihat begini, saya membagi segmentasi orang berpemilu. Satu orang yang praktisi, macam Betty sekarang, atau saya pernah, ya kan? Dia paham betul, tapi kadang-kadang kerangka berpikirnya bisa beda karena terlalu sibuk oleh rutinitas. Yang kedua akademisi. Kelemahan akademisi adalah dia teoritis, tapi praksisnya nol. Kadang-kadang kurang banget, itu terasa banget. Nah yang ketiga adalah yang dua-duanya. Pernah di penyelenggara pemilu cukup lama, dan akademisi dan atau sebaliknya. Itu biasanya berpikirnya agak jernih. Macam NHS lah. Iya, betul. Lalu ada yang ketiga. Orang terdidik, orang paham pemilu karena media. Di situ ada subnya lagi. Media sosial. Di situ dirinci lagi ada namanya karena WA group. Betul. Nah, yang ini nih, yang terakhir paham pemilu tapi terdidik secara WA, tanpa ada filter, tanpa ada apapun gitu. Betul. Nah, tampaknya ini yang sedang kita bahas harusnya. Karena 1, 2 yang pertama, 1, 2, 3 yang pertama, kayaknya gampang. Betul. Gimana, Bet? Memang mudah sekali ya, Mas NHS, termasuk almarhum papa saya. Jadi jadi waktu ada isu tentang 7 juta surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok. Papa saya tahu dong ini DKI Jakarta gitu. Dan dia taunya bukan lewat detik.com atau lewat berita-berita, tidak. Dia lewat capturean orang, dia kirim nih kerjaan anak kamu nih, dia mencoblos 7 juta surat suara. Seorang ayah saya yang tiap hari ketemu karena tinggal gitu ya, dia percaya di rumah, Mas, di rumah, tinggal di rumah saya Jakarta. Dia percaya, beliau percaya gitu. Terus kemudian karena saya anaknya, dia tanya dong. Pastilah. Iya, ketemu. Kamu benar coblos 7 juta surat suara. Pak, dapat dari mana? Ada WA grup keluarga, ditunjukin gitu. Ya ampun, akhirnya harus menjelaskan. Ini orang tua sendiri loh, Mas. Iya, gimana publik ya yang nggak ngerti siapa kami, yang bagaimana kerjanya, begitu. Pasti kalau tidak menjawab itu, tentu kita akan tetap dan pada frame orang macam papamu banyak sekali, Mas. Jutaan orang. Biasanya orang tua, Mas. Dan gampang-gampang termakan. Betul. Sama tentang bagaimana kampanye 01, 02 kemarin itu didengungkan, ditabrak-tabrakin kan anggota keluarga, sepupu-sepupu jadi berantem karena berbeda pilihan. Biasa itu di grup juga banyak pecah antara pendukung 1, pendukung 2. Jadi terlalu serius hidup mereka. Terlalu serius. Sementara sekali lagi karena berkaca pada pengalaman itu, KPU nggak bisa kerja sendiri. Nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi memang harus ada analitis yang menyatakan ini hoax or not hoax, ini berita benar atau tidak benar, ini karena, berita yang misinformasi, disinformasi. Atau tidak, maka salah satu pihak yang harus ikut membersihkan atau menyampaikan data sebenarnya adalah KPU. Tapi memang fungsi negara, KPU kan lembaga negara, memang harus memandu. Betul. Jangan sampai rumors menggelinding, snowball gitu yang memberi efek yang besar. Karena soal kredibilitas. Betul. Orang mau datang ke TPS kan soal kredibilitas. Betul. Kepercayaan, kredibilitas hanya bisa dibangun oleh kerja keras kita. Betul. Tapi kan juga ada bagian masyarakat yang udah dikasih penjelasan, nggak mau. Itu sudah sikap. Kalau sikap KPU nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi saya masih yakin bahwa di Republik ini masih lebih banyak orang baik. Iya. Tapi kalau misalnya ada penyeimbangan terkait dengan data dan informasi, dia will think, dia akan mikir gitu. Oh oke, saya kan ada Mas ya, ada gium atau peribahasa ya Mas. Kalau kita jelaskan kepada seseorang yang udah benci kita banget, kita mau ngasih tahu apapun dia nggak bakal nolak gitu. Dia bakal nolak. Itu gitu. namanya sumum bukmun umyum Masya Allah, itu dia. Itu susah. Saya nggak tahu itu. Kalau itu udah susah. Udah gitu lepaskan, ya, karena itu udah sikap.
Ya. Kalau sikap nggak bisa kita ngatur. Sama Mas, pemilu kan gitu, bagi pihak yang kalah misalnya, kan biasanya demikian ya Mas. Yang dijerumuskan adalah penyelenggara. Masalah dalam pemilu kan kalau dimasalahkan. Kalau nggak dimasalahkan, nggak ada yang disebut masalah. Betul. Jadi menurut saya ya sudah, kita tinggal menjelaskan tadi snowballnya tadi merahnya lebih besar, tapi kita sudah membangun hijau yang kecil. Karena kan dalam analisis itu warna merah sama hijau Mas, bukan ini loh ya. Nanti bisa jadi dia lebih besar atau dia bisa digelindingkan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang baik bahwa ini yang sebenarnya terjadi. Itu soal big data memang penting ya untuk kerjasama dengan YouTube, manajemen YouTube, dengan Google, ya, dengan platform apapun ya. Karena emang di situ basisnya. Kalau kemudian big data itu terkelola, apalagi orang profesional ya. Yang kita ini saya pribadi ya, itu kayak macam drone emprit, itu kan bisa bisa merangkum seluruh dinamika, menganalisis, memberi rekomendasi, dan sekali lagi bukan untuk apa-apa, untuk mendampingi masyarakat supaya ada counter discourse ya, yang benar tentu saja. Kalau sikap kan udah urusan lain. Sudah sih, kami udah ketemu pihak manajemen Google Indonesia. Google kan dengan Instagram, dengan YouTube mereka satu manajerial kayaknya, dan saya udah ketemu. Metaverse nanti Facebook Mas, sudah ketemu juga. Yang pasti pembicaraan di awal dan meminta keterlibatan mereka untuk perbaikan demokrasi sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah semua akun Facebook untuk tingkatan RI sama provinsi sudah checklist biru, sehingga kami tahu itu officialnya kita. Authorized ya. Ya, termasuk Twitter. Termasuk Instagram. Twitter belum. Saya TikTok masih belum. Akan cari jalan untuk ketemu. Kayaknya platform TikTok ini yang lagi akan digandrung ini. Betul, TikTok sama Twitter. Karena kalau TikTok itu kan enak Mas, dia jadi video langsung kita bisa download gampang kan. Saya penggemar juga. Verified sudah semua ya. Kalau untuk KPU RI sudah, tapi yang untuk provinsi sama KPU RI itu baru yang terverified itu Facebook sama Instagram. Saya lagi buka jalan untuk Twitter sama TikTok. Ya, mudah-mudahan kalau YouTube juga udah jalan karena mereka kalau itu lebih gampang. Ya. YouTube. Tapi kalau yang dua lagi, saya rasa kita harus punya verified agar nanti ketika dianalisis kita tahu ini punya kita atau bukan. Ya, apalagi nanti kalau penyebar luasannya masuk pada wilayah yang tidak yang sentence negatif. Kalau itu memang bukan punya kita, yaudah kita aman menyatakan itu bukan akunnya KPU secara resmi yang dimiliki oleh sampai dengan Satker KPUN kota. Kita lagi buka jalan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan berkunjung lagi ke sana. Tapi kalau untuk Facebook, mereka welcome. Welcome banget Mas. Mereka welcome banget, dan mereka juga berharap bipolar waktu kita 2017, 2019 itu tidak terjadi lagi. Sehingga nanti bisa memberikan makna yang baik buat demokrasi. Mana yang harus disebarluaskan, mana yang harus jadi kan mereka kan punya pemilahan-pemilahan ya Mas. Kalau misalnya cari informasi tentang KPU, nanti dia bisa pilih mana yang terbaik buat masyarakat publik membacanya. Mereka sangat baik. Bisa di engine ya, bisa. Jadi kalau misalnya saya kemarin minta Mbak, nanti kalau ada orang ketik bagaimana cara menjadi pemilih, maka yang dicari pertama itu KPU dulu. Itu boleh. Bisa di hashtag ya. Boleh. Thank you, Pat, atas bincang-bincang ini. Sobat, kita akan SWA di kali kesempatan. Tapi satu yang penting, point of view NHS ini adalah bahwa pemilu 2019, pelajaran 2020 pilkada pelajaran, dan bincang-bincang dengan Bu Peti ini meyakinkan kita untuk kita tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, utamanya di sini adalah KPU. Kita akan SWA di kali kesempatan. Thank you.